Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami, semua tugas dan tanggung jawab kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan oleh karena semua yang terjadi, segala kebaikan-Mu dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah setiap kami ya Tuhan, berikanlah kami pengertian untuk semakin memahami kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 27. Tertulis demikian. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elim adalah suatu tempat di padang gurun yang memiliki mata air dan pohon korma. Kata Elim berasal dari El, yang berarti Tuhan, dan Elim merupakan bentuk jamak dari kata El, yang mana ini berhubungan dengan Trinitas Allah. Sama halnya dengan kata Elohim, yang mengandung makna jamak. Allah yang Esa itu memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat. Di padang gurun yang gersang dan panas, secara ajaib terdapat harapan bagi kehidupan. Ada air yang mengalir terus-menerus yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan terdapat pohon korma yang jumlahnya 70, yang berbicara tentang kesempurnaan pemeliharaan dan penyediaan Tuhan atas umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca ayat ini dan merenungkan apa yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita dapat memahami akan suatu kebenaran bahwa selalu ada harapan dalam setiap persoalan. Ada mujizat di balik setiap penderitaan. Ada kuasa Tuhan dalam setiap masalah. Ada pertolongan di balik setiap cobaan. Ada kekuatan di dalam kelemahan. Ada terang dalam kegelapan. Ada berkat di balik kekurangan, dan ada kebaikan di balik setiap kesulitan. Secara pribadi saya pernah berada di daerah gurun di Israel, dan saat berjalan di tengah hari terasa begitu panas menyengat, berdebu dan cepat mengalami rasa haus. Padahal perjalanan saya waktu itu tidak seberapa jauh. Bayangkan saudara, bagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun ketika itu. Mereka pasti sangat merindukan air saat persediaan air dalam perbekalan mereka sudah menipis dan bahkan habis. Mereka ingin tempat berteduh dari panas matahari dan ingin melepaskan dahaga mereka dengan air yang sejuk. Dan di Elim ini saudara, mereka menemukan apa yang mereka perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elim sebagaimana artinya yang adalah Tuhan, memberikan makna kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kepuasan dan pemenuhan atas segala kebutuhan kita. Dalam Yohanes 4 ayat 14 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki harapan, kehidupan, dan jawaban atas segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan kita semua, dan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Dia menjadi kekuatan dan pertolongan di tengah setiap masalah, persoalan, dan kesulitan kita. Dia jugalah yang menjadi tempat perteduhan dan peristirahatan kita yang sejati.
Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini? Apakah saudara sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, kekosongan batin dan sedang mencari jawaban? Ingatlah ini saudara, di padang gurun ada mata air. Dalam dunia yang gelap ini ada terang Tuhan yang bersinar memberi harapan. Dalam setiap persoalan kita ada jawaban yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, datang pada Tuhan Yesus, berdoalah, dan serahkan semua masalah kita kepadanya. Tuhan akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang berbicara secara pribadi kepada kami, memberikan kami harapan, bahwa dalam setiap persoalan selalu ada jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi tempat perteduhan dan tempat naungan kami. Seperti bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun, mereka sampai di Elim, menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Kami juga percaya Tuhan, bahwa dalam perjalanan kami ini, kami selalu akan menemukan jawaban dan pertolongan di dalam Engkau. Engkaulah ya Tuhan, Elim yang sejati. Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat jawaban bagi kami, sumber kehidupan bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, karena kami mendapatkan kekuatan untuk melangkah dalam kehidupan ini. Sebab ada terang pengharapan yang kami miliki di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak ya Tuhan di sepanjang malam ini. Bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan segala penyakit mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Berikanlah kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna bagi setiap mereka. Dan kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah, persoalan apapun dalam hidupnya, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya malam hari ini, kami tidur dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.